Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Perfect World episode 208. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah Si Hao menghancurkan klan surgawi dengan membunuh 3 tokoh penting di dalam klan tersebut, terutama kematian sang pelindung Dao. Status klan surgawi merosot berkali-kali lipat, impian menjadi klan bergensi juga gagal. Setelah itu, Si Hao mengajak Hao Li'er meninggalkan klan surgawi. Berita tentang Si Hao menghancurkan klan surgawi juga langsung menyebar luas dan menggemparkan semua orang. Dalam perjalanan, Si Hao dan Hao Li'er melewati berbagai tempat. Tujuan mereka kembali ke Provinsi Xin di Kota Api untuk mengunjungi Kaisar Api, calon mertuanya. Hao Li'er bertanya kenapa tiba-tiba ingin bertemu dengan ayahnya. Si Hao berkata, mengunjungi calon ayah mertua. Aku ingin menikahi putrinya secepat mungkin. Hao Li'er tersimpu malu mendengar lamarannya. Akhirnya keduanya berjalan di antara pepohonan murbei api. Ada gerbang dan tangga batu panjang di depan mereka. Tempat ini adalah milik ayah mertua Si Hao, Kaisar Api. Namun sayangnya Kaisar Api telah pergi untuk berkelana dan memahami jalan hidupnya sendiri dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jadi usulan Si Hao harus ditunda sementara. Bagaimanapun dia ingin mendapatkan persetujuan Kaisar Api untuk melamar atau menikahi Hao Li'er. Meskipun dia tidak melihat Kaisar Api, dia bertemu dengan Dewa Serigala kecil. Ini adalah tanda cinta antara Si Hao dan Hao Li'er. Dewa Serigala Api menjaga tempat terpencil Kaisar Api. Dia sangat gembira melihat Si Hao dan mulai akrab dengannya. Sekarang Dewa Serigala kecil telah tumbuh dewasa. Dia melompat ke arah Si Hao dan menjilatinya. Si Hao berkata sembari menggosok kepalanya, "Kenapa kamu begitu berat? Berapa banyak daging yang kamu makan setiap hari? Bahuku seperti akan hancur." Dewa Serigala langsung marah pergi ke samping Hao Li'er. Si Hao menyadari Dewa Serigala ini berjenis kelamin perempuan. Dikarenakan Kaisar Api tidak ada, Dewa Serigala sangat bosan berjaga terus. Dia ingin berpergian dengan Si Hao. Mereka berdua dan Dewa Serigala berjalan di jalan yang sangat mengharukan dan bahagia. Terutama Si Hao dan Hao Li'er mengambil kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Akhirnya, Si Hao, Hao Li'er dan Dewa Serigala tiba di sebuah kota Green City yang terlihat sangat indah. Dan tempat ini sebenarnya adalah Provinsi Hijau, karena Provinsi Hijau menjadi tuan rumah pertemuan akbar bagi generasi muda 3000 negara. Mereka berkumpul bersama dan bersiap menantang makhluk kuat dari luar wilayah kekuasaannya. Tahukah Anda, orang-orang kuat dari luar wilayah ini memanfaatkan pembukaan alam rahasia kuno abadi untuk menghajar generasi muda dari 3000 negara dan bahkan berteriak-teriak agar Si Hao, Raja 10 Mahkota, dan Ning Chuan keluar untuk bertarung. Bahkan mereka menciptakan aliansi 10 bumi dan 9 surga sehingga mendominasi di 3000 negara. Sekarang telah mendirikan Akademi Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin Si Hao melewatkannya setelah mendengar berita ini? Tentu saja dia ingin melihatnya dan memasuki sebuah penginapan bersama Hao Li'er dan Dewa Serigala. Di dalam penginapan semuanya mendiskusikan seberapa luas 9 surga dan 10 bumi, seperti apa di dalam tanah kuno di luar 3000 negara. Dari trailer perdananya, kita bisa melihat bahwa karakter wanita baru telah muncul. Dia memiliki rambut hitam panjang, mengenakan aksesoris bunga biru, dan mengenakan rok panjang putih. Fitur wajahnya juga cukup cantik dan anggun.
Walaupun kita tidak dapat melihat wajah depannya, profil sampingnya tidak kalah cantik dari Haulier, dan dia memancarkan temperamen yang halus. Dan orang ini juga seorang jenius dari 3000 negara. Dia pernah masuk ke dalam 100 besar dalam kompetisi arena di alam rahasia abadi kuno. Namanya adalah Peri Xiaoyu. Sejak pertama kali bertemu Si Hao, dia sangat antusias dan memperkenalkan Si Hao tentang situasi terkini yang terjadi. Bahkan, Haulier cemburu ketika dia berbicara dengan Si Hao. Di saat mereka berbincang-bincang, di langit kota, kekosongan terbelah. Kereta perang yang dibentuk dari tembaga ilahi 5 warna, yang merupakan harta rahasia yang langka keluar dari sana. Dari dalam kereta, suara kasar bisa terdengar dari dalam kereta dan sulit dimengerti. Banyak orang tidak mengerti apa yang dikatakannya. Apa artinya? Bahasa macam apa ini? Banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut dalam kebingungan yang mendalam. Ini mirip dengan bahasa kuno yang perlu pemikiran yang dalam. Provinsi 3000 negara telah menurun bahkan melupakan bahasa ibu di masa lalu. Akhirnya, kata-kata yang bisa dipahami semua orang terdengar dari kereta perang, membawa ketidakpuasan, kesombongan, dan semacam penghinaan. Orang ini adalah Yuan Tian dari garis keturunan kera ilahi Tompi. Dia bersikap sombong dan mendominasi di depan semua orang. Dia bahkan memprovokasi semua talenta muda di Provinsi Hijau untuk melakukan serangan yang kejam dalam tantangan. Semua yang menerima tantangan terluka parah pada akhirnya. Awalnya Si Hao tidak terlalu berniat untuk mengambil tindakan dengan monyet itu. Dia meminta masternya Lin Tian yang harus muncul berhadapan dengannya. Mendengar Si Hao menyebutkan nama gurunya, kera dewa Yuan Tian sangat marah dengan sikap sombong dan berani memprovokasi Si Hao. Dia melesat menyerang, mengayunkan tinjunya yang tajam ke arah Si Hao secara langsung yang lagi bersantai minum teh. Menghadapi serangan tiba-tiba ini, Si Hao langsung melemparkan cangkir teh di tangannya. Tinju besarnya dihentikan oleh gelas, tidak mampu bergerak. Dalam kesakitan yang luar biasa, Lin Tian terpental dengan tangan patah dan kalah begitu saja. Meski Yuan Tian kalah dengan mudah dan menyadari perbedaan kekuatan Si Hao dan dirinya terlalu besar, dia masih bersikap sangat arogan dan angkuh. Dia dengan cepat lari memasuki kereta perang untuk melarikan diri dan memanggil gurunya. Tapi tindakan Yuan Tian telah membuat Si Hao sangat marah. Begitu kereta meluncur ke langit, Si Hao membentuk avatar tangan raksasa dan menabrak kereta sampai meledak. Yuan Tian jatuh dari langit bersama keretanya dengan kondisi luka serius. Melihat adegan spektakuler ini membuat para generasi muda 3000 negara berkeringat dingin melihat kekuatan Si Hao yang layak menyandang gelar nomor 1 di alam rahasia kuno abadi. Yuan Tian dalam keadaan terkapar di tanah masih keras kepala. Dia mengancam Si Hao dengan gurunya akan menghajarnya. Melihat begitu keras kepalanya monyet ini, Si Hao berkata dengan wajah jahatnya, "Bagaimana aku harus menanganimu? Aku mendengar otak monyet adalah obat penyembuhan yang hebat, mampu memelihara jiwa primordial, memperkuat jiwa, tidak buruk sama sekali." Ketika kalimat ini terdengar, Yuan Tian merinding sambil berteriak, "Sebaiknya kamu berhenti berpikir mengerikan." Si Hao memurnikan kereta perang dan dikendalikan olehnya, lalu melemparkan Yuan Tian ke dalam kereta, menyuruhnya untuk memandu menemui gurunya. Yuan Tian mengejek Si Hao, dia tidak akan bisa menandingi gurunya dengan kekuatannya saat ini. Di sisi lain, di sebuah pegunungan hitam, di sana ada seorang pemuda memegang tombak bernama Lin Tian di tingkat dewa surgawi. Rambutnya itu putih.
Dia bersama wanita yang sangat cantik, bermata biru, rambutnya berwarna ungu dengan campuran biru dikit. Ada tanduk di keningnya dan terlihat sangat mempesona. Lin Tian sedang menunggu kereta perang yang dikendarai oleh Yuan Tian. Saat menggunakan koneksi spiritualnya, dia terkejut dan marah kereta perang telah diambil seseorang. Dia akan membuat orang ini membayar harganya karena berani menyentuh barangnya. Wanita cantik berkata untuk mengurus orang yang mengambil kereta nanti dulu. Prioritas utama adalah mengalahkan Ning Chuan terlebih dahulu. Setelah itu keduanya pergi untuk menemui Ning Chuan. Di waktu yang sama, Yuan Tian mengemudikan kereta perang memberitahu Si Hao gurunya telah berjanji untuk bertarung dengan Ning Chuan. Kemudian Si Hao, Hao Lier, Peri Xiaoyu, dan yang lainnya sampai di pegunungan Qingling, tempat kelahiran Ning Chuan. Di waktu yang sama, Lin Tian dan wanita cantik itu juga sampai. Lin Tian sangat marah melihat Si Hao mengambil kereta perangnya. Dia dengan angkuh meminta Si Hao menyerahkan keretanya. Tapi Si Hao berkata, "Apakah kamu sedang bermimpi?" Mendengar ucapan itu, Lin Tian marah. Dia melesat cepat dengan menghunuskan tombaknya. Si Hao juga melesat seperti Superman. Tinju Si Hao dan tombak Lin Tian bertabrakan. Dua kekuatan saling mengikis satu sama lain. Lin Tian terkejut. Si Hao juga mengelola energi abadi dan bersemangat telah menemukan lawan yang tangguh selain Ning Chuan. Si Hao akhirnya memukul mundur Lin Tian. Lin Tian menyerang lagi, tetapi setelah beberapa pertukaran, Lin Tian tidak menyangka tidak bisa mengalahkan Si Hao yang hanya di level pengorbanan suci. Bahkan setiap berbenturan, tangannya mati rasa dan tulangnya akan patah. Si Hao juga tidak menyangka dengan levelnya yang sekarang ini tidak bisa membunuh seorang dewa surgawi. Lalu Ning Chuan muncul memberi tekanan kuat, memanggil Lin Tian yang menantangnya. Lin Tian berkata, "Baiklah, kalian yang berani menyentuh keretaku, tunggu saja di sini sekarang. Saat aku mengalahkan Ning Chuan, aku akan berurusan denganmu." Dia menemui Ning Chuan dan memulai pertarungan. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, bisakah Lin Tian mengalahkan Ning Chuan?